Oke, jadi sekarang ini sedikit berbeda. Kalau biasanya aku kampus tour atau aku ke kampus-kampus, sekarang masih ada hubungannya tentang edukasi. Kita mau library tour atau perpustakaan tour. Jadi di sini aku kebetulan udah janjian sama Bu Tanti. Kalau kalian belum tahu Bu Tanti itu adalah Ibu Bupati Kabupaten Magelang. Jadi langsung aja kita masuk. Halo Bu. Halo, selamat pagi Mas Danang. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Mas Ya. Danang, apa kabar? Alhamdulillah juga baik, sehat Bu. Ya. Kita sekarang lagi di mana ini Bu? Ini kita ada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang yang ada di Jalan Dr. Sutomo nomor 8A Muntilan. Muntilan ya. Iya. Oh. Ini ruang perpustakaannya, kemudian di satu area ini ada sekitar 8.000 meter persegi. 8.000 meter persegi. Satu area dengan gedung perpustakaan ini ada gedung kearsipan. Gedung kearsipan. Ya. Jadi ada gedung arsipan, ada juga gedung perpustakaan ini ya? Iya, betul. Oke. Jadi ini adalah lobby pintu masuknya. Ini adalah lebih pintu masuknya. Ini kalau misalnya pengunjung datang ke sini, ini mengisi dulu nih Mas Danang di sini. Oh, jadi ini buat buku tamu ya? Iya, buku tamu pengunjung, non anggota dan anggota. Oke. Jadi kalau sudah punya kartu seperti saya ini ya, ini kita bisa diklik di sini untuk anggotanya. Oh, langsung muncul ya Bu ya? Muncul nama saya ya. Pengunjung keberapa juga kelihatan di sini ya? Iya. Oke. Kalau belum punya Bu? Kalau belum punya, Mas Danang bisa daftar dulu di sini. Oke. Mengisi formulir pendaftaran, kemudian nanti foto. Langsung foto dan langsung jadi hari itu juga. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan buat orang-orang di luar Kabupaten Magelang kalau mau baca-baca boleh kan Bu ya? Boleh. Kita udah selesai ngisi berarti habis ini kita ke Setelah ngisi ya, kita ke ruang baca. Ruang baca. Ini ruang baca umum Mas Danang di sini. Hmm. Nah, sekaligus di ruang baca umum ini ada juga untuk ruang foto. Oke. Untuk calon anggota perpustakaan. Yang tadi ya kita ngisi formnya, fotonya di sini. Iya, betul. Ruang baca umum. Ini cukup luas Mas Danang di sini. Iya. Dan juga koleksi buku-bukunya juga sudah cukup lengkap. Bu, kalau kita bicara tentang koleksi nih, perpustakaan kan koleksinya pasti banyak ya. Iya. Kalau perpustakaan ini punya berapa koleksi Bu? Kalau untuk jumlah eksemplarnya Mas Danang sekitar 45.000. 45.000. Ya, tapi kalau untuk judulnya itu sekitar 26.000 judul ya. 26.000 judul ya. Seperti kategori buku ya Mas. Nah, kalau seumpama nih saya udah daftar anggota, saya minjem buku, itu biasanya berapa buku yang bisa kita pinjam? Kalau untuk peminjaman satu anggota maksimal 2 buku. 2 buku. Ya, dalam waktu 1 minggu. 1 minggu. Tapi kalau misalnya belum selesai masih bisa diperpanjang kembali. Oh, masih bisa diperpanjang ya? Iya. Karena kadang dulu kalau aku belum minat baca nih Bu, Iya. kadang satu buku tuh lama gitu kan. Kadang malah justru kalau beli buku masih dibungkus. Iya. Masih di rak, masih di plastik gitu ya. Iya. Kebetulan Bu Tanti ini Bunda Literasi juga ya? Iya. Nah, Bunda Literasi itu apa sih Bu? Jadi Bunda Literasi itu adalah salah satu tokoh ya, istri gubernur, istri bupati gitu, yang diberikan kepercayaan oleh perpustakaan daerah untuk memberikan atau mengkampanyekan gerakan literasi di daerah tersebut gitu. Alhamdulillah setelah kita melakukan kiprah program-program di masyarakat, perpustakaan daerah dengan keputusan bupati ini memberikan amanah kami sebagai Bunda Literasi dan dikukuhkan juga oleh Perpustakaan Nasional. Wow, luar biasa, luar biasa. Oke Bu, kita udah tahu nih beberapa tempat dan memang lagi sepi ya Bu ya? Iya, ini kan situasi PPKM ya, PPKM darurat, situasi pandemi. Jadi pengunjung sementara pada saat PPKM kita tutup. Dari rumah dulu ya belajarnya ya? Rumah, tetapi untuk setelah PPKM dibuka kembali, tapi di outdoor nanti untuk ruang bacanya, tidak di internal. Ada ruang outdoornya juga? Ada, jadi ada beberapa fasilitas. Nanti kita main ke situ ya Bu ya? Siap. Siap.
Tadi kan Mas Danang sudah daftar nih, depan, isi formulir pendaftaran. Sekarang foto sekalian ya. Oh, fotonya di sini, Bu? Fotonya di sini. Oh, ini ada ruang fotonya. Biar kartunya bisa jadi hari ini. Oke, siap, Bu. Silakan Mas Danang. Halo Mas, selamat pagi. Silakan. Mas mau foto Mas? Oh ya boleh. Buat kartu anggota. Nah ini sekarang kita ke ruang referensi. Oke, ya, ruang referensi. Tadi kita sudah di ruang baca umum, sekarang kita masuk di ruang referensi. Ruang referensi ini adalah ruang untuk menyimpan buku-buku yang khusus untuk dibaca di sini. Jadi yang di sini tidak bisa dibawa pulang. Nggak boleh dipinjam. Nggak boleh dipinjam. Tapi boleh baca di sini ya? Iya. Salah satunya mungkin untuk bahan-bahan kalau mau buat karya ilmiah. Oke. Ayo Mas Danang, sekarang kita ke ruang bacaan anak ya. Ruang bacaan anak. Belum ke sana nih, kita melewati loker-loker nih Mas Danang. Ini untuk penyimpanan barang-barang kalau misalnya pengunjung. Jadi kalau dijamin aman. Dijamin aman ya, nggak usah khawatir lagi ya. Baca aman, barang aman. Iya. Kemudian ini adalah ruang bacaan untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Salah satu peran Bunda PAUD adalah menjadi role model nih untuk anak-anak semenjak dini ya, karena kita menggelorakan semangat ataupun menggelorakan gerakan literasi ini dari sedini mungkin. Ya. Sehingga salah satu perpustakaan di Kabupaten Magelang ini ada fasilitas untuk bacaan anak-anak. Jadi selain Bunda literasi, Bunda PAUD gitu. Wah, sinkron. Setuju sih, memang kayak pendidikan itu harus dimulai dari dini, Bu. Betul. Emang ini luar biasa sekali, Bu, ruang baca anak ya. Iya. Khusus anak-anak. Memang dibuat didesain kayak ini ya. Ya. Ini boleh masuk, silakan. Oke. Nah, ini kita ke ruang baca anak Mas Danang. Tadi kita kan harus mengenalkan dari dini ya anak-anak untuk minat bacanya biar tumbuh dari semenjak mereka anak-anak gitu. Ini Kabupaten Magelang juga punya perpustakaannya ada fasilitas untuk bacaan anak-anak. Di sini selain di area children ini, zona untuk anak-anak ini, di luar juga ada ruang laktasi. Oh, ruang laktasi ada juga. Jadi kalau misalnya ada ibu yang menyusui yang kesini juga bisa menggunakan fasilitas itu. Menemani anaknya belajar, juga ada fasilitas-fasilitas buat ibu-ibunya juga. Iya. Jadi tercover semua, aman sekali. Ini kita berada di ruang teater. Ruang teater. Mas Danang, salah satu keunggulan kantor perpustakaan Kabupaten Magelang nih ada ruang teaternya. Jadi kalau misalnya pemutaran film-film edukasi, kemudian juga masyarakat juga bisa menggunakan ini untuk sekolah misalnya mau menonton bersama di sini itu dulu sebelum pandemi ya. Ini bisa mengajukan surat ke Dispuspa untuk menggunakan fasilitas ini. Jadi semua masyarakat bisa memakai fasilitas ini ya, Bu? Iya, bisa. Selain pengunjung, misalnya ada yang sekolah ataupun masyarakat yang lain gitu ya, mau pergi ke sini untuk menggunakan fasilitas ini bisa. Bisa. Ini ada layar lebarnya, kemudian kapasitas untuk sekitar mungkin 25 orang ya ini ya. 25 sampai 30 orang ini bisa masuk. Itu satu kelas kayak kalau PAUD kesini seneng banget. Seneng banget dulu pas zaman sebelum pandemi ya. Antri yang mau ke sini. Antri, Bu. Iya. Wah. Kalau saya suruh balik lagi ke masa lalu, kalau udah ada gini pasti seneng banget, Bu. Pasti menggunakan ya. Pasti karena nggak semua perpustakaan ada seperti ini, Bu. Iya, betul. Dulu perpustakaan saya tidak ada seperti ini. Jadi sedikit iris sama teman-teman ya. Tapi emang bagus, Bu, nih perpustakaannya. Kan tadi udah ke beberapa ruangan ya. Mas Danang ada ruang baca umum, kemudian ruang untuk anak, teater. Nah, Kabupaten Magelang juga peduli nih sama teman-teman difabel. Ini di sini ada ruang disabilitas. Apa aja yang ada di sini? Ini selain bacaan-bacaan juga kita ada yang bacaan yang dengan huruf braille. Ini Al-Quran Braille. Al-Quran Braille. Ya. Kemudian sumber-sumber pustaka yang menggunakan huruf-huruf braille. Ya. Kemudian ini alat untuk menulis huruf braille di sini. Ada alatnya dan ini Al-Qur'annya ya, Bu ya? Iya.
Jadi memang perpustakaan ini benar-benar umum buat masyarakat umum ya, tidak membeda-bedakan tua, muda, dan lain sebagainya ya. Betul Mas Danang. Oke, kita jalan lagi. Boleh. Ya. Ini lantai 1 nih Bu ya. Di lantai 1 masih ada di atas ya. Lantai 2 ya. Oke. Beberapa ruangan yang mungkin perlu kita eksplor. Siap. Nah, ini kita tiba di lantai 2 Mas Lantai Danang. 2. Ya. Di sini ada ruang untuk para staf, kemudian ada ruang pertemuan yang biasa digunakan untuk rapat-rapat, kemudian juga untuk pelatihan-pelatihan gitu, dan ruang pimpinan. Kita ke ruang kepala Kepala dinasnya ya. Kepala dinas. Ya. Assalamualaikum. Selamat datang. Waalaikumsalam. Ya. Bunda Literasi kita ini. Terima kasih kunjungannya. Luar biasa. Ini saya sama Mas Danang. Oh Bunda. iya. Matur nuwun Mas Danang. Mas Danang ini pengen tahu lebih banyak tentang Dispuspa. Oh iya. Terima kasih ini. Kalau pastinya Ibu tadi sudah banyak cerita tentang Dispuspa. Nah, saya ini yang pengen pamer nih kebanggaan kami. Alhamdulillah Bapak Bupati selama ini mendukung program kerja kami, komitmennya luar biasa dan terbukti. Alhamdulillah beliau mendapatkan penghargaan. Mas Danang, Iya. ini salah satu dari bagian dari area ini kan ada gedung arsip. Arsip, Ya. iya. Ini gedung untuk menyimpan arsip-arsip daerah, baik yang dinamis, yang sering digunakan, masih sering digunakan, dan juga dokumen-dokumen yang sifatnya statis gitu. Tetapi mungkin persentasenya lebih banyak untuk yang dokumen yang sifatnya statis yang sudah tidak sering digunakan. Dan juga sejarah tentang Kabupaten Magelang, rekam jejaknya seperti apa, itu juga disimpan di sini. Termasuk mungkin bupati-bupati, foto-foto dari cerita dokumen tentang pemerintahan di Kabupaten Magelang. Dan ini ada satu lagi nih Mas Danang. Oh iya. Mungkin ini perpustakaan keliling. Mobil perpustakaan keliling, ini ada 3 mobil yang dioperasikan. Kalau dulu sebelum pandemi, ini muter di sekolah-sekolah di Kabupaten Magelang. Iya Bu, saya inget dulu SD, ini sering banget ke sekolah saya. Di SD, SMP, SMA di kabupaten, jadi nggak Sudah apa ya? akrab gitu dengan buku dengan ini. mobil ini ya. Mobil ini. Dan sangat menyenangkan gitu ya. Iya, jadi kita nggak harus usah kemana-mana. Sudah Udah bisa ada buku sendiri di gitu. sini. Terus, Tapi kalau pandemi gimana Bu? Nggak ke sekolah-sekolah? kalau pandemi ini sementara standby di sini ada 3 mobil. Ini ada Mas yang petugas yang mengoperasikan untuk mobil ini. Mungkin bisa cerita sedikit ya Mas ya? Sini Mas. Ini gimana nih kalau setelah pandemi untuk operasional mobilnya? Untuk kondisi pandemi kan kita baca di luar ya, nggak di dalam ruang baca karena memang nggak boleh. Ini untuk baca di luar, terus nanti bacanya di gazebo aja. Oh gitu. Iya. Berarti nanti kita ke gazebo ya Bu ya? Oke. Dan kita masih ada satu lagi Mas. Dan apa Bu? ada bantuan dari Perpustakaan Nasional. Oh jadi mobilnya nambah? Iya, karena kemarin kita diapresiasi dengan akreditasi A. Perpustakaan Nasional akan memberikan bantuan 1 mobil lagi untuk Perpustakaan Kabupaten Magelang. Saya jadi nostalgia Bu di sini Bu. Oke. Berarti kita langsung ke gazebo aja kali ya? Yuk. Terima kasih ya Mas. Terima kasih Mas. Ini Mas Danang, kita sudah berada di area outdoor. Dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang. Ada beberapa gazebo yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Meskipun nanti bisa beberapa orang gitu, jadi tetap dibatasi untuk jumlah pengunjungnya. Di sini juga bisa ini ya Bu ya, berdiskusi atau apa. Gazebonya luas banget di mana-mana gitu. Iya, dan juga cukup hijau ya, jadi cukup teduh lah untuk bisa belajar bersama, berdiskusi bersama gitu, bedah buku atau kegiatan apa itu. Iya. Sebelum kita tutup video ini Bu, iya, apa pesan Ibu
kepada generasi muda terkait dengan budaya membaca? Ya, saya berpesan kepada teman-teman muda ya, terus tingkatkan kegemaran membaca, dimulai dari diri kita, keluarga, dan juga harapankannya ke masyarakat. Karena dari membaca kita akan melihat dunia, kita akan tahu banyak ilmu dari membaca, dan terus belajar dalam hal apapun, karena insya Allah itu nantinya akan bermanfaat untuk diri kita, untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali Bu Tanti sudah diperbolehkan buat review perpustakaan Kabupaten Magelang. Semoga kita bisa jelajah perpustakaan mungkin di lain kesempatan, dan semoga kita bisa ketemu lagi. Ya, terima kasih, terus menginspirasi, terus mengedukasi. Amin. Untuk Indonesia. Terima kasih Bu. Ya. Mungkin kita jalan ke sana aja ya Bu, kita lihat yang lain. Udah. Sebentar ya, tadi kamera tetap gitu ya? Oke.